Bapak, saudari, saudara terkasih, adik-adik tercinta, selamat sore untuk kita semua. Senang rasanya saudara-saudari dapat merayakan Ekaristi bersama pada hari ini di paroki Meruya ini, bahwa kita bisa berkumpul pada minggu biasa yang kedua ini. Saudara-saudari, pada minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Epifani, Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan kita mendengarkan sabda Tuhan tentang kemuliaan Tuhan yang bersinar di atas bangsa-bangsa. Sinar kemuliaan Tuhan, keselamatan Allah yang nyata dalam diri putranya yang menjadi manusia, tidak terbatas hanya untuk satu bangsa saja. Tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua. Dan ini kita dengar juga minggu lalu bagaimana dikatakan Nabi Yesaya, bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Juga kita dengarkan kemarin tentang ahli-ahli dari timur yang membaca tanda-tanda alam sampai pada kesimpulan akan kelahiran sang raja di mana dia lahir. Mereka mengikuti petunjuk bintang dan menemukan sang raja itu. Kita tahu sang raja itu bukanlah raja KW-KW, bukanlah sarjana-sarjana palsu, tapi seorang atau ahli perbintangan. Mereka adalah sungguh pemikir dan ahli yang tunduk juga pada Allah. Mereka membuka hati, membuka akal budi untuk mendengarkan suara Tuhan, mencari apa yang ditunjukkan tanda alamiah itu. Sesudah mereka menemukannya, mereka mempersembahkan apa yang mereka punya sebagai tanda syukur, sebagai terima kasih. Keterbukaan itu juga kita lihat dalam diri para gembala yang sungguh terbuka atas sabda itu. Dan yang lebih lagi, keterbukaan itu semakin nyata ditunjukkan juga dalam diri Maria. Tetapi berbanding terbalik dengan Yerusalem, bahwa penduduk Yerusalem menolak Maria, menolak Yusuf yang hendak melahirkan itu. Dan juga sikap tertutup juga ditunjukkan oleh Raja Herodes yang pura-pura menyambut tapi hatinya sangat licik. Saudara-saudariku terkasih, sikap terbuka, sikap tertutup, itulah yang dapat kita petik dari sabda Tuhan pada minggu biasa yang kedua pada hari ini. Kita dengar dalam bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Samuel, bagaimana Samuel bangun dan pergi menjumpai Eli ketika ada suara memanggil dia, Samuel, Samuel. Dia berkata, ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Kata-kata dan tindakan Samuel ini saudara-saudari menunjukkan kesiapsediaan, keterbukaannya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Eli bapaknya. Memang Samuel pada waktu itu kita tahu belum menangkap artinya. Sedangkan Eli sungguh mengenal suara itu dan sudah mengerti apa yang dimaksud Tuhan itu. Dan peristiwa itu juga menunjukkan keadaan Eli yang sudah parah. Kenapa? Karena Eli sudah kurang berkenan lagi di hadapan Tuhan. Dan dikatakan lebih lanjut lagi, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Hal itu juga ditunjukkan dengan kata-kata, matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu rumah Allah hampir pudar. Itu menunjukkan sikap Eli beserta anaknya sudah tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan karena sudah tertutup atas suara Tuhan. Maka sikap tertutup Eli bersama dengan imam-imam diganti oleh sikap terbalik dari siapa? Dari Nabi Samuel. Samuel yang muda terbuka mendengarkan suara Tuhan. Setiap kali namanya dipanggil, dia bangun. Dia berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Samuel akhirnya mengenal yang memanggilnya. Dan sesudah mengetahuinya, Samuel menjawab, berbicaralah ya Tuhan, hambamu ini mendengarkan. Samuel membuka diri untuk tuntunan dari Tuhan.
Dan sikap terbuka juga saudara-saudari itu juga dipaparkan dalam Injil hari ini. Sesudah mempersiapkan orang-orang Israel, kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis tadi menunjukkan Sang Mesias kepada para muridnya dengan berkata, lihatlah anak domba Allah. Maka dengan terang Yohanes mengatakan kepada murid-muridnya untuk pergi kepada sang terang sejati itu. Kata-kata, lihatlah anak domba Allah, itulah yang kita nyanyikan, itulah yang kita daraskan. Setiap kita kali merayakan Ekaristi, itu kita doakan sesudah doa Bapa kami yang dikatakan imam ketika mengangkat hosti. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka dengan penunjukan dan kata-kata ini Yohanes mau mengatakan peran dan tugasnya apa? Memperkenalkan siapa itu Sang Mesias. Menunjukkan siapa Sang Penyelamat. Yohanes mengantar murid-muridnya, mengantar orang Israel, dan juga mengantar kita sampai kepada Bapa, sampai kepada Yesus Sang Mesias, yaitulah penyelamat sejati. Yohanes saudara-saudari berbeda dengan kita zaman ini. Yohanes tidak berdusta. Yohanes Pembaptis tidak menipu. Yohanes Pembaptis tidak mengelabuhi orang. Pada zaman sekarang ini semakin banyak dusta. Pada zaman ini semakin banyak tipu muslihat. Pada zaman ini semakin banyak orang saling mengelabuhi satu dengan yang lain. Sedangkan Yohanes Pembaptis dengan tulus mengatakan siapa dirinya. Memang saudara-saudari, Yohanes juga mengatakan, bukan aku, tapi akan datang yang lebih mulia. Dan apa yang terjadi saudara-saudari? Satu juga dari murid-murid yang mendengarkan pernyataan Yohanes tadi, meninggalkan Yohanes sendiri. Seorang murid meninggalkan dia. Dan akhirnya apa? Mengikuti Yesus. Murid Yohanes akhirnya mengikuti Yesus. Siapa itu? Dia itu adalah Andreas. Dan setelah Andreas merasakan tahu di mana seperti apa itu Sang Mesias, Andreas juga akhirnya memperkenalkan siapa itu Mesias kepada saudaranya, yaitu Petrus. Andreas dan Petrus terbuka menerima penyaksian dan akhirnya menjadi murid Yesus. Maka saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini berbicara tentang dua sikap yang berbeda kepada Tuhan. Ada sikap tertutup, ada juga sikap terbuka. Eli dengan anak-anaknya tertutup hatinya terhadap suara Tuhan. Sedangkan Samuel, Yohanes, Andreas, dan Petrus terbuka pada suara Tuhan. Dan saudara-saudari, dalam suasana tahun baru ini, memulai perjalanan hidup kita tahun 2024 ini, kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari ditantang. Untuk apa? Untuk menunjukkan sikap kita. Apakah kita sikap terbuka ataupun tertutup terhadap suara Tuhan. Zaman kita ditandai oleh perlombaan, memiliki harga diri, ditandai dengan memiliki harta duniawi sebanyak-banyaknya. Orang makin tertutup hatinya. Orang makin tidak peduli dengan suara hatinya. Orang semakin tidak peduli juga dengan saudara-saudarinya. Bahkan dengan keluarga sendiri juga. Orang zaman ini semakin tidak peduli karena hatinya sudah mulai tertutup. Orang makin tuli dan makin tidak peduli. Orang berkuasa makin menginjak orang kecil dan orang miskin. Makin banyak yang mempertanyakan, apa gunanya beriman? Yang jatuh pada kepura-puraan. Nampaknya orang beriman, tapi titik-titik. Paus Fransiskus, saudara-saudari, pernah berkata, memberi komentar begini. Bagaimana mungkin seseorang membunuh dengan menyerukan nama Tuhan? Dia membunuh, tapi menyerukan nama Tuhan. Mari kita sadari bahwa badan kita, diri kita ini, sudah menjadi milik Kristus seperti kita dengar dalam bacaan kedua hari ini. Berkat apa? Berkat sakramen pembaptisan. Jadikanlah diri kita ini kudus. Jangan kita nodai diri kita
khususnya tentang percabulan seperti dikatakan dalam bacaan kedua. Kita mari beriman, terbuka, menerima anak domba Allah demi kepenuhan kita sebagai manusia dan demi hidup bahagia kita kelak dan juga demi kebahagiaan saudara-saudari kita. Mari saudara-saudari semakin terbuka atas sabda Tuhan, terbuka juga kita terhadap saudara-saudari kita. Tuhan sungguh memberkati kita semua. Amin.